Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Yuliani. Saya adalah seorang bidan, sarjana sains terapan dan magister kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar asuhan kebidanan prakonsepsi holistik Islami. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Dharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat dan mahasiswa, serta ditambah dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan sebagai penciri dari Universitas Aisyah Bandung. Setiap penjelasan yang diterapkan di pembelajaran saya meliputi proses DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Pada tahap delivery merupakan tahap di mana saya memberikan ilmu yang beragam, materi yang beragam untuk membantu mahasiswa belajar sehingga dapat diterima dengan baik. Untuk tahap interaktif merupakan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas topik pembelajaran yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan tahap terakhir yaitu assessment adalah tahap pemberian tugas terstruktur yang direncanakan seperti analisis sebuah jurnal, metode kuis, dan studi kasus untuk mengukur kemampuan mahasiswa pada proses pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk pada pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan prakonsepsi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menganalisis dan memberikan asuhan kebidanan pada remaja dan prakonsepsi terkait dengan konsep remaja dan prakonsepsi secara holistik Islami. Materi yang dipaparkan di mata kuliah ini yaitu tentang konsep teoritis, psikologi remaja, analisis masalah, kebijakan terbaru tanpa mengesampingkan gender dan hak asasi manusia, program terbaru terkait dengan askeb remaja, bimbingan doa, promosi dan edukasi, serta pelayanan asuhan kebidanan remaja yang memperhatikan aspek budaya dan dokumentasi. Untuk capaian pembelajaran lulusannya, yaitu CPL 3, mampu melakukan ilmu kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan secara holistik Islami, dan CPL 4, yaitu lulusan mampu mengelola asuhan kebidanan secara komprehensif, profesional, berakhlak Islami, dan berkemajuan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu mampu menguasai konsep teoritis yang terkait dengan siklus remaja dan prakonsepsi, psikologi remaja, dan proses asuhan kemuhammadiyahan dengan benar. CPMK kedua yaitu mampu mengaplikasikan askeb reproduksi remaja dan menganalisis masalah, identifikasi penyimpangan, dan pemecahan masalah yang muncul di masyarakat dengan tepat. CPMK ketiga yaitu menerapkan kebijakan terbaru tanpa mengesampingkan gender dan HAM dalam askeb remaja dan prakonsepsi dengan penuh tanggung jawab. CPMK keempat yaitu mengaplikasikan program terbaru terkait dengan askeb remaja dan prakonsepsi dengan benar. Selanjutnya yaitu CPMK mampu mendokumentasikan manajemen asuhan kebidanan remaja dan prakonsepsi dengan benar. CPMK ketujuh mampu mendemonstrasikan bimbingan doa dalam askeb remaja dan prakonsepsi. CPMK ke-8 mampu mempraktikkan konseling pada askeb remaja dan prakonsepsi dengan penuh profesionalitas. Dan CPMK yang terakhir adalah mampu menunjukkan sikap profesionalitas dalam melakukan pelayanan askeb remaja dan prakonsepsi dengan tepat. Dalam mendukung pembelajaran saya menggunakan berbagai jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat yang diambil dari jurnal saya sendiri yang telah terakreditasi untuk memaksimalkan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya ampu. Itu merupakan bagian dari proses delivery yang saya gunakan sehingga akan mengembangkan mahasiswa yang aktif dan inovatif. Untuk sistem interaction, saya gunakan dengan metode Student Centered Learning atau SCL, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Tahapan dari SCL yaitu yang pertama interaktif, yaitu pemaparan interaktif materi oleh dosen dan menyisipkan pertanyaan untuk mahasiswa serta meminta pendapat mereka. Yang kedua yaitu think and share, yaitu berdiskusi dan mengangkat tema yang terkait dengan materi yang kemudian dipresentasikan. Dan yang ketiga yaitu base case study,
yaitu mengambil kasus dari lingkungan sekitar. Platform yang saya gunakan untuk pengajaran yaitu LMS yang digunakan yaitu isi akad oleh dosen untuk mengabsen misalnya atau memberikan nilai. Untuk mahasiswa sendiri menggunakan CBT exam yang digunakan pada saat mengerjakan tugas ujian. Kemudian untuk bobot nilai yang merupakan tahapan dari asesmen itu dilakukan secara objektif pada mahasiswa dengan nilai UTS sebanyak 20%, UAS 25%, ujian praktikum 20%, dan tugas 35%. Bobot tersebut sudah dipaparkan di RPS dan disosialisasikan pada mahasiswa. Hasilnya kemudian terlihat di platform SIAKAD yang dapat dilihat mahasiswa sebagai penerapan prinsip dari transparansi dan objektif. Nah, untuk sekarang, mari kita lihat video pembelajaran dari mata kuliah Askeb Remaja dan Prakonsepsi pada minggu kedua. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali ya di pertemuan sekarang. Ini pertemuan kedua dari materi kita. Mata kuliah hari ini, mata kuliah ini ya, kita ingatin lagi asuhan, kebidanan remaja dan prakonsepsi ya. Nah, pada kali ini materi kita adalah terkait dengan asuhan prakonsepsi holistik Islami ya. Pada materi sebelumnya tentang asuhan remaja. Nah, pada kali ini yang pertemuan kedua adalah tentang konsep asuhan prakonsepsi holistik Islami. Udah pernah dengar belum asuhan prakonsepsi? Hah? Sudah ya. Apa coba prakonsepsi? Apa prakonsepsi? Siapa ada yang bisa menyebut arti prakonsepsi apa? Coba ada yang mau angkat tangan, siapa? Ayo. Yang mana? Yang ini nih, boleh nih. Sok apa? Elcita nih. Prakonsepsi apa? Nggak apa-apa, jawab aja. Adalah artinya prakonsepsi apa? Sebelum apa? Sebelum apa yang keras? Stella? Ya? Sebelum terjadinya penghamilan. Sebelum hamil ya, sebelum terjadi kehamilannya itu artinya prakonsepsi ya. Terima kasih untuk Elcita dan Stella ya. Kita lihat dulu sebelumnya. Nah, nanti sesuai dengan di rencana pembelajaran semester ya atau RPS yang sudah diberikan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama yaitu satu, memahami definisi, kemudian menjelaskan tujuan, kemudian yang ketiga mengidentifikasi lingkup, dan yang keempat adalah memahami latar belakang ya. Untuk memulai kita tadi sudah mengaji sudah ya. Kita sebelum memulainya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita ketujuan ini kita lanjut ke topik ya. Topik ini juga tertera di dalam rencana pembelajaran semester. Topik yang pertama yang akan kita sampaikan tadi, pengertian ya. Pengertian. Kemudian yang kedua adalah tujuan ya. Tujuan dari asuhan prakonsepsi holistik Islami. Kemudian yang ketiga adalah lingkup ya. Lingkup atau ya apa saja yang termasuk di dalam asuhan prakonsepsi holistik Islami. Dan yang keempat adalah latar belakang ya. Oke. Setelah kesini kita lihat dulu. Nah, saya mau nanya sama teman-teman nih. Kalian sudah belajar remaja, sekarang belajar tentang konsep prakonsepsi. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari konsep asuhan prakonsepsi holistik Islami? Ayo, kenapa? Karena terima kasih, saya ulangi lagi ya, katanya karena masih di dalam lingkup kebidanan. Betul apa? Betul? Betul ya, karena ini masih dalam lingkup cakupan dari seorang bidan, memang ini lingkupnya salah satunya. Ya, saya ada satu video, tolong diperhatikan ya. Ya, kita lihat. Sebentar.
Laki dan Bapak Ike ya calon pengantin. Mau suntik CT ya? Iya. Oh iya, baiklah. Di sini tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bapak dan Ibu ya untuk Ibu Nirwati. Nah di situ tadi katanya mau suntik TT Caten. Nah di sini sudah tahu TT Caten itu untuk apa Bu? Oh, nah di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. TT Caten itu untuk perempuan usia subur yang disuntikan pada calon pengantin wanita. Nah, TT ini dapat berfungsi untuk mencegah tetanus toksoid pada calon pengantin. Ibu tadi sudah diperiksa tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan lila yang diukur di lengan itu ya Bu ya. Tahu nggak Ibu fungsinya untuk mengukur lengan itu tadi apa Bu? Nah, di situ untuk mengukur status gizi Bu, apakah sudah bagus atau belum dari lengan itu. Yang Ibu hasil pemeriksaannya itu bagus 23,5. Sebenarnya sih pas-pasan ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, itu udah normal. Nah, untuk itu Ibu harus banyak-banyak persiapan karena sebelum menikah ini kan masih punya waktu. Nanti kalau setelah menikah itu persiapan untuk hamil, gizinya harus terpenuhi Bu. Nah, Ibu harus rajin mengkonsumsi tablet FE dan makan sayur serta daging dan buah biar waktu hamil Ibu terhindar dari mual muntah yang berlebihan dan juga kalsium untuk anaknya nanti tercukupi. Nah, di sini nanti Ibu akan saya berikan resep untuk mengambil tablet FE atau tambah darah ya Bu ya. Untuk apa Bu tablet itu? Oh, tablet FE itu di sini kan pemeriksaan tadi tensi Ibu kan normal 120, tapi tetap kita berikan tablet FE Bu karena itu untuk mencegah defisiensi kurang zat besi. Nah, jadi biar Ibu tidak kekurangan zat besi itu kita berikan tablet FE. Itu juga berfungsi untuk waktu Ibu hamil nanti supaya tidak pusing, kekurangan darah atau anemia ya Bu ya. Pas Bu penjelasannya. Bapaknya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh ya udah. Terus di sini Ibu kita persiapan untuk suntik TT-nya ya, jangan tegang ya nantinya pada saat saya menyuntik. Ya. Bu, sekarang sudah selesai semua ya. Ibu tadi sudah diperiksa dan sudah dilakukan penyuntikan TT. Nah, sekarang saya beri resep untuk menebus obat tablet TT di apotek ya Bu ya. Oke. Sudah ya? Gimana? Bisa kebayang nggak sekarang? Saya mau nanya nih satu orang aja. Jadi setelah lihat videonya itu yang datang itu udah menikah apa belum? Belum ya. Jadi mereka adalah calon pengantin yang akan mempersiapkan pernikahan dan juga merencanakan untuk hamil. Nah, mereka datang ke Bu Bidan tuh mau mempersiapkan kehamilan yang baik ya. Dengan tadi ngapain aja tadi ditensi ya, kemudian juga ditimbang berat badannya dan juga dipersiapkan imunisasi namanya tetanus dan semuanya. Nah, itu tuh penting ya. Itu jadi apa coba bisa disimpulkan sama teman-teman? Kenapa kita mempelajari ini dengan lihat video ini? Coba sama kita. Coba kita apa jadi kesimpulannya? Setelah lihat video ini, apa sih pentingnya kita mempelajari asuhan prakonsepsi? Menurut saya pribadi Iya. Jadi pentingnya tuh karena kan pra-ilmu itu kan sebelum berarti harus dipersiapkan untuk kedepannya itu menjadi kesehatannya dicek tuh biar baik nih, gimana takutnya ada bermasalah atau gimananya. Terus juga tadi yang disebutkan oleh Sofi kan katanya masih di lingkup kebidanan, jadi ya penting juga kita mempelajari ini sesuai dengan prodi kita gitu Bu. Oke, makasih ya Gita ya. Oke, jadi itu ya. Jadi kehamilan memang harus dipersiapkan. Itu topiknya. Jadi nggak bisa misalnya hamil supaya kehamilannya sehat. Dan kita sebagai calon bidan, kita yang justru jadi tonggak petugasnya yang akan menyortir supaya kehamilannya
sehat atau tidak. Maka itulah tujuan pentingnya kita melakukan pembelajaran ini. Karena kehamilan yang baik harus direncanakan. Dan ini adalah contoh salah satu kehamilan yang direncanakan supaya tujuannya supaya kehamilannya baik. Sampai situ mengerti ya? Oke, kita lanjut sekarang ke materi. Oke, kita lanjut ke pengertian ya. Pengertian dari asuhan prakonsepsi. Asuhan prakonsepsi merupakan proses identifikasi berbagai risiko, seperti risiko sosial, perilaku, lingkungan, dan biomedis terhadap kesuburan dan hasil kehamilan seorang wanita yang bertujuan untuk mengurangi risiko melalui pendidikan, konseling, dan intervensi yang tepat sebelum kehamilan. Kayak yang tadi di video, ya ada konselingnya, ada intervensinya seperti menyuntikan imunisasi tadi, itu intervensi. Asuhan prakonsepsi merupakan langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko sebelum kehamilan terjadi. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi wanita dari berbagai aspek kehidupan. Ya, dengan mengidentifikasi risiko sejak dini, maka intervensi dapat dilakukan lebih awal untuk memastikan hasil kehamilan yang optimal baik ibunya maupun nanti janinnya atau bayinya. Oke, sampai saat ini. Ya, yang kedua nih, sama sih. Nah, tadi kan asuhan prakonsepsi. Nah, ini yang holistik islaminya. Karena kita kan lingkup kita sesuai di Unisa Bandung itu adalah harus asuhannya secara holistik islami. Nah, definisi komprehensifnya itu adalah rangkaian kegiatan tadi si prakonsepsinya itu didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangan dari lingkup praktiknya. Dan melakukan melalui pendekatan holistik. Holistik apa? Ya tadi ya, kita sebelumnya udah pernah belajar ya, holistik itu adalah satu kesatuan, menyeluruh, utuh. Yaitu apa saja? Aspek fisik, apalagi mental, sosial, dan spiritual, ya holistik. Dan juga ada berlandaskan nilai-nilai Islam, ya, yaitu mengintegrasikan pendekatan nilai Islam dalam setiap aspek asuhan kebidanan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan spiritual klien. Ya, sekarang saya mau nanya, siapa yang mau menyimpulkan apa barusan konsep holistik islami yang disampaikan barusan? Siapa angkat tangannya? Oke, silakan. Namanya itu siapa? Anissa. Oh ya, Anissa apa konsep islami? Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi ya Bu, asuhan kebidanan holistik islami yaitu pelayanan yang menyeluruh serta sesuai dengan syariat Islam. Nah, asuhan ini juga mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual serta dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenangnya serta mengintegrasi nilai-nilai Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual klien. Ya oke, baik, bagus ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu ya kesimpulan dari konsep asuhan kebidanan prakonsepsi secara holistik islami. Kita lanjut ya. Baik, ini adalah merupakan tujuan dari asuhan prakonsepsi. Ya, tujuan dari asuhan prakonsepsi yaitu satu, afirmasi spiritual, yaitu memberikan afirmasi spiritual Islam dalam mendukung keputusan ibu yang berhubungan dengan perawatan prakonsepsi. Kemudian juga optimalisasi kesehatan dan identifikasi resiko, ya, yaitu mengoptimalkan kesehatan calon ibu dan ayah sebelum terjadinya konsepsi untuk hasil kehamilan yang terbaik, yaitu. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menyediakan dukungan psikologis berbasis nilai Islam untuk menguatkan mental calon ibu. Dan yang keempat adalah sebagai persiapan holistik tadi, ya, menyeluruh, mempersiapkan aspek fisik, mental, spiritual, dan juga sosial calon ibu untuk menghadapi kehamilan. Itu ya, itu tujuannya. Selanjutnya, ini merupakan lingkup asuhan dari prakonsepsi Islami. Ini adalah lingkup ini ya, ada spiritual Islam, intervensi, konseling, edukasi, dan identifikasi. Ya, ini merupakan lingkup. Saya mau masuk tadi apa aja? Pengertian, kemudian tujuan, lingkup, dan yang terakhir adalah latar
latar belakang ya. Nah, ini adalah latar belakangnya ya. Latar belakang ini satu topik lagi tentang latar belakang, yaitu kurangnya latar belakangnya yaitu kurangnya pelatihan. Kenapa sih kita harus melakukan asuhan kebidanan prakonsepsi holistik Islami? Karena ternyata itu kurangnya pelatihan. Jadi banyak promkes atau edukasi tentang ini prakonsepsi ini kurang dibandingkan dengan misalnya pada saat hamilnya, pada saat nifas sudah banyak edukasinya, tapi prakonsepsi mah sedikit. Kemudian juga pelayanan holistik terbatas, dan juga mitos dan kepercayaan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Oke, sampai sini saya mau nanya aja deh tentang mitos. Teman-teman, sebentar. Pernah dengar mitos nggak? Pernah dengar mitos ya? Oke, berarti udah nanti kita belajar mitosnya di pelajaran yang selanjutnya. Cuman saya mau tentang pelayanan holistik. Saya mau nanya lagi satu nih. Karena ini beberapa materi nanti kita akan di pertemuan selanjutnya. Ini sih kita sampai sedikit lagi untuk pembahasan kita kali ini. Holistik yang tadi ditanyakan, pelayanan holistik yang termasuk lingkup pelayanan holistik itu apa saja? Holistik ada apa tadi? Nah gitu, siapa yang mau jawab? Saya sini. Holistik. Elcita aja, apa aja? Elcita? Fisik, terus Spiritual, sosial, dan spiritual ya. Ada fisik, ada psikologis, mental, sosial, spiritual. Lingkup itulah ya itu. Jadi pelayanannya harus menyeluruh ya sampai situ. Oke. Selanjutnya kita ini ada beberapa materi nanti kita akan diskusikan pada saat penugasan ya. Kita langsung ke nah ini komponen asuhan tadi sudah betul ya Cita ya. Ada fisik, ada spiritual, ada mental dan ada sosial. Oke ya. Jadi pendekatannya. Nah, satu lagi yang saya sampaikan tentang pendekatan nilai Islam. Ini satu lagi topiknya materi kita, yaitu tentang pendekatan nilai Islam. Nilai Islam nanti yang akan dibangun adalah terkait dengan tauhid ya, kemudian juga ini terkait dengan prakonsepsi ya. Ada tentang tauhid, ada akhlak, ada ibadah, dan ada muamalah. Itu yang bisa kita bangun pada pada pasien dan juga pada janin yang ada di dalam kandungannya, calon janin. Tauhid itu apa? Menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi kehidupan. Segala upaya prakonsepsi dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dengan keyakinan bahwa hasil akhir adalah ketentuan dari Allah. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu mempersiapkan diri dengan akhlak yang baik, karena Islam mengajarkan bahwa akhlak orang tua dapat berpengaruh pada karakter dari anak tersebut, ya. Termasuk menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan istrinya. Ya, konsep yang ketiga yaitu ibadah. Ibadah itu adalah memperbanyak ibadah dan doa sebagai persiapan spiritual untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Islam mengajarkan doa-doa khusus untuk pasangan yang menginginkan keturunan yang soleh. Ada ya? Udah tahu ya? Di dalam nanti kita bedah lagi Al-Qur'annya. Di sini udah banyak teman-teman yang memahami tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menceritakan tentang keturunan yang soleh, ya. Dan yang keempat adalah muamalah, yaitu mempersiapkan aspek sosial dan ekonomi untuk menyambut kehadiran anak, termasuk mencari rezeki yang halal dan mempersiapkan lingkungan yang kondusif, ya. Ini konsep holistik Islami. Tadi holistik, yang ini Islami. Ya, sampai situ ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nah, sekarang ini peran bidannya, ya. Ini peran bidan. Nanti bidan itu yang mesti ngapain nih, teman-teman nih? Peran bidannya yaitu pertama adalah namanya asesmen komprehensif. Asesmen itu mendiagnosa, ya, atau menilai. Jadi apa kesimpulannya dari pasien yang datang yang mau mempersiapkan diri untuk hamil tersebut. Dan mendiagnosisnya itu juga secara holistik, ya, fisik, mental, sosial, spiritual. Dan bukan hanya ibu, tapi juga calon ayahnya, ya, itu. Edukasinya, kemudian peran bidannya tadi edukasi berbasis Islam, konseling sensitif budaya, karena ini nanti terkait dengan tadi mitos-mitos. Misalnya mitosnya, kalau mau anaknya perempuan, tidak boleh misalnya banyak tidur siang dan tidak boleh banyak makan daging.
misalnya, tapi nanti kita kaji lagi ya. Itu kemudian intervensi integrasi, yaitu intervensi yang mengintegrasikan semua aspek, bukan hanya fisik saja, bukan hanya medis saja, tapi juga spiritual dan juga kolaborasi dengan tokoh agama jika diperlukan, dan kolaborasi dengan tenaga medis lain, dengan dokter, farmasi, dengan perawat dan sebagainya. Dan terakhir adalah setelah diintervensi harus dievaluasi, karena untuk memberikan dukungan berkelanjutan hingga terjadinya benar dia berhasil hamil dan sampai dia melahirkan. Ya, bayi sehat, ibu sehat. Sampai sini ini materinya segitu aja nih teman-teman nih. Gimana? Ini masih tentang intervensi semuanya, nanti kita diskusi lagi. Nah, sampai sini. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Coba, yang mau bertanya angkat tangannya. Boleh. Itu katanya yang belakang dulu. Yang keras ya? Iya, Bu izin bertanya ya, Ya, Bu. Diska ya. Bagaimana jika seorang bidan tidak memberikan asuhan prakonsepsi kepada kliennya tidak secara holistik Islami, Bu? Nah, misalnya hanya memberikan kebutuhan fisik saja, apakah menjadi masalah Bu buat klien itu, Bu? Oke, baik. Terima kasih ya Rizka atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya asuhan yang diberikan nggak holistik tuh teman-teman. Cuman fisik aja. Gimana nanti ke pasiennya? Ada yang mau menjawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kak, jadi saya coba jawab ya. Jadi gini kan, kalau cuman fisik saja yang disembuhkan, misalnya dia mengeluh, dia kurang, kan gini, ibu mau hamil, dia tidak boleh kurang darah teman-teman. Dia harus, hemoglobinnya atau sel darah merahnya harus bagus, dia gak boleh kurang darah. Nah, ketika kita hanya memberikan asuhannya hanya fisik saja, misalnya dikasih tablet tambah darah saja, udah dikasih, pas datang lagi kok masih darah rendah ya, masih anemia. Nah, kasus-kasus anemia itu bukan hanya karena tablet tambah darah. Ternyata kalau digali, dia tuh stres. Ditangani nggak sama bidannya? Kan bidannya cuma ngasih tablet tambah darah aja. Nah, berarti itu permasalahannya tidak tertangani. Sehingga memang berarti kita harus konseling, kita harus menangani stresnya si calon pengantin itu. Kita udah ngasih, fisiknya udah dikasih tablet tambah darah, masih tidak ada solusi. Itu jadi tidak menyeluruh, dia tidak akan menyeluruh, tidak akan solutif, tidak akan tertanggulangi secara satu kesatuan. Dia sudah diberikan tapi misalnya keluhannya tidak sembuh secara sempurna, dia mungkin naik darahnya sedikit lagi tapi masih darah rendah. Gitu ya, gitu Diska, gimana? Oke. Ya, satu lagi, siapa? Ya silakan. Apakah asuhan prakonsepsi ini diberikan untuk calon pengantin perempuan? Ya oke. Makasih ya. Jadi katanya hanya asuhan ini buat pasien perempuan aja enggak? Tadi ya udah disampaikan ya, tidak harus datang dua-duanya sesuai dengan tadi di video. Jadi teman-teman sebagai calon bidan nanti kalau ada klien ditanyain mana calon suaminya, yang laki-lakinya suruh datang. Ataupun kalian ini udah pada nikah belum? Nah, kalian juga sama ya. Jadi kalian pada saat nanti melakukan screening, calon suaminya harus diajak. Gitu ya, tadi yang sesuai dengan tadi Pak saya sampaikan ya. Saya sudah disimpulkan bahwa teman-teman bisa menangkap materi kita hari ini. Terima kasih ya atas waktunya pada pagi ini. Kita akan diskusi nanti di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri ya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.